dari Sumatera Utara. Batu gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan batu gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika para wisatawan menyusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal-muasal yang diyakini oleh masyarakat yang dikenal dengan legenda batu gantung. Konon pada zaman dahulu, di sebuah desa pada tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, dia juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seruni selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda bujang yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan. Danau Toba dan batu-batu di sini akan menjadi saksi, Sidoli. Berjanjilah kau akan kembali lagi. Seruni, aku akan berjanji akan menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya hingga ayah Seruni terlilit hutang sangat banyak hingga tak sanggup membayar lagi. Hutangmu sudah terlalu banyak. Sudah saatnya kau membayar hutangmu sekarang juga. Jika tidak, kau harus menjodohkan Seruni dengan anak awak. Tunggu dulu awak. Awak bicara dulu dengan Ibu Seruni. Tidak bisa, kau sudah berjanji. Kau tahu kan apa yang terjadi jika kau melanggar janjimu? Lalu ayah Seruni pun bingung, namun bagaimana lagi? Karena tidak ada pilihan lain, dia harus menjodohkan Seruni dengan anaknya. Hingga suatu hari Seruni mendengar ayahnya berbicara kepada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni menangis mendengarnya bagaimana janjinya sama Sidoli. Bagaimana jika Seruni tidak setuju dijodohkan? Seruni harus mau dijodohkan. Jika tidak, kita dalam bahaya besar. Seharusnya Seruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini ia pergi sendirian ke ladang karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki anjingnya yang selalu setia. Di ladang Seruni hanya terdiam. Dia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali si Toki menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Namun Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya. Dia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain. Sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Jika aku tidak menuruti ayahku, maka ayah dan ibu dalam bahaya. Jika aku menuruti ayahku, aku tidak mau membuat Sidoli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Tangis Seruni pun pecah. Si Toki semakin bingung melihat Toki. Dia mengelus lutut di pangkuan Seruni dengan berderai air mata bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Toki pun bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Toki berulang kali menggonggong kepada Seruni. Ketika sampai di tebing tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong kepada si Toki anjing. Namun, Toki hanyalah seekor binatang dan tidak dapat berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang tersebut. Seruni pun mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Seruni pun berteriak, "Parapat-parapat batu." Setelah Seruni berkata seperti itu,
Tanpa diketahui, dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama, semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya yang semakin tidak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang. Di rumah orang tua Seruni baru saja pulang dari desa itu, si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan berbahaya dengan menggonggong tanpa henti, mencangkar tanah dan mondar-mandir di sekitar ayah dan ibu Seruni. Sadar dengan isyarat dari Toki, orang tua Seruni langsung bergegas mengikuti Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosok. Mereka mendengar suara jeritan anaknya dari dalam lubang. Akan tetapi, keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di tempat lubang Seruni terperosok. Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, parapat-parapat batu. Bagaimana ini, Pak? Bu, pegang obor ini. Aku akan turun menjemput anak kita. Warga pun menjawab, Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya. warga pun menjawab, Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap. ayah Seruni pun mengerutkan niatnya. Namun tiba-tiba sudah besar yang membuat lubang perlahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah berjalan berakhir di atas lubang yang sudah tertutup itu, muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh gadis. Batu itu menggantung di dinding tebing di Danau Toba. Masyarakat pun percaya batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberinya nama Batu Gantung. Ucapan Seruni yang terakhir didengar warga berupa parapat-parapat dijadikan nama daerah tempat beradanya Batu Gantung yang dinamakan Parapat Kota. Kini Parapat telah menjelma di salah satu tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara.